leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Kasus kita kali ini akan berlatar di Cascomus, Argentina, di mana Nafila Garay hidup dan tumbuh besar. Nafila adalah gadis berusia 15 tahun yang lahir dari seorang ibu bernama Deborah Garay. Cascomus sendiri adalah kota yang memiliki ekonomi yang berada di bawah kota-kota besar lainnya di Argentina. Bukan rahasia lagi jika negara-negara di Amerika Selatan mempunyai ekonomi yang bisa dibilang cukup rendah, dan Argentina adalah salah satunya. Jadi, masalah ekonomi bisa dibilang adalah masalah nomor satu di masyarakat Argentina. Keluarga Nafila sendiri juga berada dalam kondisi ekonomi menengah. Terlebih lagi, Deborah harus membesarkan anaknya sendiri setelah dia dan suaminya bercerai. Meskipun tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung, Nafila tetap tumbuh menjadi gadis yang periang, friendly, dan dekat dengan keluarga. Nafila banyak menghabiskan waktu luangnya dengan mendengarkan musik. Menurut ibunya, putrinya itu sangat menyukai bahkan sangat mencintai musik. Nafila mempunyai cita-cita menjadi seorang guru, khususnya guru TK. Akan tetapi, cita-citanya itu tidak pernah terwujud karena dia menghilang secara misterius pada tanggal 10 September tahun 2019. Hari Selasa tanggal 10 September tahun 2019 adalah hari normal seperti hari biasanya. Nafila dan keluarganya menjalani hari mereka dengan melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Tidak terasa hari itu berjalan cukup cepat, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore. Saat itu, Nafila yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya pun meminta tolong kepada ibunya untuk mengambilkan baju bersih. Nafila tampak bersiap-siap pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu ibunya kemana dia akan pergi. Akan tetapi, saat itu Nafila hanya mengatakan satu hal sebelum dia pergi, yaitu dia mengatakan dia akan segera kembali dan mereka akan minum teh bersama. Tapi sayangnya, Nafila tidak bisa menepati janjinya kepada ibunya karena dia tidak pernah kembali ke rumah. Pencarian terhadap Nafila Garay pun dilakukan oleh pihak berwajib. Polisi memulai pencarian itu dengan meminta keterangan terhadap orang-orang terdekat Nafila dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lingkungannya. Saat sibuk melakukan investigasi, polisi menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Nafila meninggalkan rumahnya pada tanggal 10 September untuk mengunjungi rumah seorang pria parubaya bernama Nestroy Alfredo Garay. Nestroy Garay adalah pria berusia 56 tahun yang pernah bekerja di kepolisian Argentina sebelum dia menjadi tukang kebun. Polisi saat itu juga mendapatkan fakta bahwa Nestroy ini ternyata masih mempunyai hubungan darah dengan Nafila, di mana Nestroy ini adalah sepupu jauh dari ibu Nafila. Informasi yang didapatkan polisi tentang Nafila yang mengunjungi Nestroy ini juga diperkuat dengan temuan rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Nestroy membonceng Nafila pada tanggal 10 September. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan informasi dari supir bis yang mengantarkan Nafila ke lingkungan Nestroy yang mengatakan kalau Nafila saat itu terlihat baik-baik saja. Penemuan bukti CCTV dan informasi dari berbagai saksi yang mengarah kepada Nestroy pun membuat polisi menetapkan pria parubaya itu sebagai prime suspect dalam kasus hilangnya Nafila. Polisi pun mulai menyelidiki latar belakang Nestroy sekaligus kriminal recordnya. Tidak hanya itu, berita hilangnya Nafila pun mulai tersebar di media konvensional dan media sosial. Menyebarnya kasus ini membuat polisi mendapatkan berbagai tip dari masyarakat. Dan salah satu tip yang paling meyakinkan datang 5 hari setelah hilangnya Nafila dari seorang wanita yang mengaku sebagai mantan majikan Nestroy.
Dia mengaku kalau Nestroy pernah bekerja menjadi tukang kebun di rumahnya yang terletak di kota Lanus. Wanita itu mengatakan kepada polisi bahwa beberapa hari sebelum Nestroy dipecat, Nestor pernah mengubur hewan di kebunnya. Wanita itu lebih spesifik menyebutkan hewan itu adalah anjing. Akan tetapi, menurut wanita itu ekor hewan itu sama sekali tidak mirip dengan ekor anjing. Bahkan bisa dibilang objek yang dilihatnya itu tidak terlihat seperti ekor hewan. Awalnya mantan majikan Nestor itu tidak ingin ambil pusing dan mengabaikan hal itu. Akan tapi, ketakutan dalam dirinya mulai muncul ketika dia mengetahui bahwa Nestor adalah prime suspect dalam kasus hilangnya Nabila. Tip yang dikatakan mantan majikan Nestor ini bisa dibilang cukup meyakinkan, karena jika dilihat dari rekaman CCTV, Nestor saat itu memang berkendara ke arah Lanus. Polisi pun segera menuju ke rumah wanita itu untuk melakukan investigasi. Setibanya di sana, tim forensik mulai menggali di area di mana Nestor mengubur anjing. Dan setelah menggali kurang lebih sedalam 1 kaki lebih 11 inci, polisi berhasil menemukan tubuh seorang wanita dalam keadaan yang cukup mengerikan. Dan wanita itu adalah Nabila Garai. Penemuan mengerikan ini tidak berakhir di sini, di mana polisi juga berhasil menemukan bercak darah di tembok properti terdekat dan sebuah palu yang diduga adalah senjata yang digunakan sang pelaku untuk melenyapkan Nabila. Polisi sayangnya tidak bisa menemukan HP milik Nabila dalam pencarian ini. Meskipun begitu, mereka berhasil melacak riwayat telepon Nabila. Dan dalam riwayat itu, Nabila tercatat beberapa kali menghubungi Nestor. Kecurigaan polisi terhadap Nestor pun menjadi semakin kuat setelah penemuan bukti yang hampir semuanya mengarah kepada pria itu. Jika dilihat dari keadaan TKP yang ditinggalkan begitu saja setelah Nestor melenyapkan Nabila, Nestor sepertinya sangat percaya diri bahwa polisi tidak akan menyadari kalau Nabila telah menghilang, dan dia juga sangat percaya diri bahwa polisi tidak akan pernah bisa menemukan lokasi di mana dia melenyapkan dan mengubur gadis itu. Polisi pun memperlebar jangkauan pencarian mereka di sekitar area TKP. Bahkan, mereka sampai melibatkan diver untuk melakukan pencarian di area perairan. Dave Fortuna nampaknya sedang berada di pihak mereka, di mana mereka berhasil menemukan tas Nabila terendam di danau yang berada tidak jauh dari TKP. Penemuan Nabila dalam keadaan mengenaskan ini cukup mengguncang keluarga Nabila secara psikologis. Mereka tidak menyangka bahwa putri tercinta mereka itu akan pergi secepat ini dan dengan cara semengerikan ini. Beberapa hari setelah penemuan Nabila dan berbagai bukti yang krusial, hasil otopsi tubuh Nabila pun akhirnya keluar. Tim forensik mengungkapkan bahwa Nabila mengalami traumatik kardiorespiratori yang disebabkan hantaman palu sebanyak 17 kali di area kepala dan badan. Menurut tim forensik, jika dilihat dari jumlah hantaman yang dilakukan pelaku, nampaknya saat itu si pelaku sangat bernafsu untuk menghabisi korban. Meskipun begitu, mereka tidak menemukan tanda-tanda pemerkosaan yang dilakukan pelaku kepada Nabila. Tim forensik juga menambahkan kalau keadaan tubuh Nabila saat ditemukan menandakan bahwa Nabila sudah meninggal 5 hari sebelum dia ditemukan. Yang dimana hal ini selaras dengan timeline hilangnya Nabila. Nestor Garai pun ditangkap dengan tuduhan telah melenyapkan Nabila Garai. Dan mengejutkannya, Nestor dengan tenang mengatakan kalau dia melenyapkan gadis itu karena gadis itu telah memblackmailnya. Menurut keterangan yang dikatakan Nestor mengatakan kalau Nabila sempat mengancam akan membocorkan hubungan terlarang mereka kepada semua orang kalau dia tidak memberinya uang sebesar 3.000 peso. Dalam sesi interogasi saat itu, Nestor sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Hal ini cukup mengejutkan mengingat yang dia habisi adalah keponakannya sendiri. Meskipun Nabila sudah ditemukan dan terduga pelakunya sudah berhasil ditangkap, nampaknya hal itu tidak bisa meredam amarah publik yang selama ini mengikuti jalannya kasus ini.
Mereka yang merasa masih tidak puas dengan berjalannya kasus ini pun mengadakan aksi demo di depan kantor kepolisian. Tapi sayangnya, aksi demo ini memanas dan menjadi ricuh. Di sisi lain, pihak keluarga dan kerabat Nabila dengan berat hati mensemayamkan Nabila di tempat peristirahatan terakhirnya. Nabila disemayamkan di Kaskomus Cemetery. Keluarga Nabila benar-benar mengutuk si pelaku dan berharap si pelaku menjalani sisa hidupnya dengan penderitaan. Setelah mendengar kesaksian dari Nestor, polisi kemudian mencoba untuk menggali lebih dalam hubungan antara Nabila dan Nestor. Di sisi lain, ibu Nabila yang sedang diwawancara mengatakan kalau meskipun Nestor masih saudaranya, mereka selama ini tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Dan dia tidak mengetahui dari mana putrinya itu bisa mengenal Nestor. Polisi pun smell something fishy dari pernyataan yang dikatakan ibu Nabila. Bagaimana Nabila bisa mengenal Nestor jika keluarganya selama ini tidak berkomunikasi dengannya? Sementara hubungan yang terjalin antara Nestor dan Nabila ini bisa dibilang lebih intim dan lebih dari hubungan saudara. Kejanggalan ini menuntun polisi kembali mempertanyakan hubungan Nabila dan Nestor kepada Deborah. Dan mengejutkannya, Deborah saat itu mengganti pernyataannya di mana dia tidak tahu kalau anaknya selama ini mengenal Nestor, menjadi dia mengetahui kalau Nabila ke rumah Nestor hanya untuk bersih-bersih dan kemudian Nestor memberi putrinya itu upah. Perubahan pernyataan ini membuat polisi menjadi semakin meragukan kejujuran Deborah. Mereka pun kemudian mencoba untuk bertanya kepada kerabat, tetangga, dan kenalan dari pihak Nabila dan Nestor. Dan mengejutkannya, kebanyakan dari mereka mengatakan kalau Nabila dan Nestor ini sebenarnya telah berhubungan intim selama 1 tahun. Yang dimana saat itu usia Nabila masih 14 tahun dan Nestor sudah 55 tahun. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka masih memiliki hubungan darah. Tidak hanya itu, para informan itu juga mengatakan kalau Nestor sering memberi Nabila uang setiap kali gadis itu meminta, dan keluarganya juga sepenuhnya mengetahui tentang hal ini. Informasi ini tentu saja berbanding terbalik dengan pernyataan pertama yang dikatakan Deborah kepada media. Dan di sini juga terlihat kalau Deborah berusaha untuk menutupi aib yang telah keluarganya lakukan. Hubungan yang terjalin antara Nestor dan Nabila sendiri mulai kandas beberapa bulan sebelum Nabila meninggal. Di mana saat itu Nestor memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Akan tetapi, Nabila bersikeras tidak mau hubungan mereka berdua berakhir. Informasi ini pun membuat semua yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini terkejut, tidak terkecuali masyarakat Argentina yang mengikuti jalannya kasus ini. Bersamaan dengan terungkapnya informasi ini, polisi jadi berteori kalau mungkin motif dibalik pelenyapan yang dilakukan Nestor ini adalah karena dia takut kalau hubungan terlarangnya ini akan dibocorkan ke kantor polisi. Teori ini berbanding lurus dengan pernyataan Nestor yang mengatakan kalau dia mengakhiri Nabila karena gadis itu mengancam akan membocorkan hubungan mereka jika dia tidak diberi uang 3.000 peso. Penyelidikan kasus ini sendiri juga diwarnai dengan usaha Nestor untuk membebaskan dirinya atau mengurangi hukumannya. Di mana ketika dia di dalam penjara, Nestor sempat memberikan catatan kepada pengacaranya yang mengatakan kalau dia tidak melenyapkan Nabila sendirian. Akan tetapi ketika diselidiki lebih lanjut, pernyataan Nestor itu tidak benar sama sekali. Setelah penyidik melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan, mereka akhirnya bisa menyimpulkan kejadian apa saja yang terjadi pada tanggal 10 September tahun 2019. Seperti yang kita tahu, Nabila meninggalkan rumahnya pukul 6 atau 6.30 sore. Setelah itu, dia menaiki bus untuk pergi ke rumah Nestor. Setibanya di rumah Nestor, Nestor langsung membujuk Nabila untuk pergi bersama-sama ke rumah majikannya di Lanus. Pihak berwajib tidak tahu apa yang dikatakan Nestor saat itu, sehingga bisa meyakinkan Nabila untuk ikut dengannya. Akan tetapi, pihak berwajib saat itu berasumsi kalau Nestor menawari Nabila uang agar dia mau ikut dengannya.
Mereka berdua kemudian pergi ke rumah majikan Nestor menggunakan sepeda motor seperti yang bisa kalian lihat di rekaman CCTV ini. Dan setelah rekaman kedua ini, pihak berwajib meyakini bahwa ini adalah kali terakhir Nabila terlihat hidup. Persidangan Nestor baru digelar beberapa bulan setelah penangkapannya. Dan persidangan ini bisa dibilang berjalan cukup singkat. Di mana persidangan ini hanya memakan waktu beberapa hari sampai hakim menjatuhkan putusannya. Di dalam persidangan ini jaksa mempertegas kalau Nestor dan Nabila memiliki hubungan yang intim. Pernyataan ini bisa ia simpulkan dari keterangan kerabat dan tetangga dari pihak Nestor dan keluarga Nabila. Tidak hanya itu, jaksa juga mengatakan kalau sebenarnya keluarga Nabila tahu dengan jelas hubungan apa yang dijalani putrinya dengan Nestor. Hal ini bisa diketahui lewat pesan SMS yang dikirimkan Nabila kepada salah satu anggota keluarganya yang berkata, "Aku akan pergi ke rumah Lito dan aku akan segera kembali." Lito sendiri adalah nama panggilan Nestor yang hanya dipakai oleh orang-orang terdekatnya saja. Tim pembela Nestor pun menghadirkan saksi yang mengatakan kalau Nestor sebenarnya sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Nabila. Akan tetapi, Nabila tetap bersikeras dan tidak mau mengakhiri hubungan mereka. Tidak hanya itu, tim pembela juga mengatakan di persidangan bahwa Lito memiliki masa lalu yang kelam, di mana dia tumbuh dalam lingkungan yang ekstrim. Tapi sayangnya, usaha yang dilakukan tim pembela Nestor tidak bisa meloloskan Nestor dari hukuman, di mana Nestor akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Jika ditelaah lebih lanjut, uang menjadi salah satu faktor terbesar selain keteledoran orang tua Nabila untuk menjaga putri mereka. Kalau menurutku, alasan utama orang tua Nabila membiarkan Nabila terus berhubungan dengan Nestor karena Nestor terus memberikan putrinya itu uang. Kalau memang bukan karena uang atau faktor lain, pasti mereka sudah melarang Nabila dan Nestor berhubungan karena pada dasarnya mereka masih keluarga. Atau mungkin mereka memang sesakit itu untuk membiarkan putri mereka berhubungan dengan saudaranya sendiri yang memiliki gap usia 40 tahun.